nenek langsung nanya di situ, sebenarnya cucu saya ini kenapa ya Kiai ya? Kenapa penyakitnya susah kali disembuhkan? Nah Kiai ini jawab, cucu kamu ini sudah diincar oleh seseorang untuk dijadikan tumbal. Orang itu menugaskan sosok berwujud buta untuk mengambil rohnya Asep. Tapi nggak kunjung berhasil. Dan sebagai gantinya Asep ini ya dibikinnya jadi sakit parah gitu loh. Jadi sosok buta yang dibilang sama Kiai Ageng ini Wak, katanya makhluk besar, badannya besar kali. Makhluk halusnya. Dia tinggi, berbulu hitam, gigit panjang-panjang, tajam gitu macam genderuwo lah. Cuman bedanya sosok buta ini sering diminta untuk melakukan pesugihan gitu Wak. Itu kata Kiai ya. Di situ nenek nanya, siapa orang yang tega numbalin cucu aku Pak? Apa ini nih ada hubungannya sama kejadian mistis yang ada di desa saya? Soalnya beberapa tahun belakangan selalu ada Pak wanita melahirkan dan juga anak-anak yang meninggal misterius dengan tanda-tanda yang sama, kata nenek kayak gitu kan. Kiai jawab lagi, iya betul saya tahu kok, itu memang ulahnya dia. Dalang yang membuat semua kekacauan ini adalah orang yang sama. Dan kamu mau tahu siapa orangnya? Siapa Pak? Kata mereka semua kan. Dia adalah tetanggamu yang tinggal di seberang rumahmu, kata Kiai. Di situ keluarga Asep langsung terperanjat, nggak percaya mereka. Hah, masa sih Pak? Kenapa mereka nggak percaya Wak? Karena tetangga yang dibilang sama Pak Kiai ini adalah seorang tokoh yang sangat dihormati oleh warga di sana. Kita sebut aja lah namanya ini Abeh Sumanta ya. Di mata warga Wak, sebenarnya Abeh ini terkenal orang yang sangat tertutup, dia jarang berkomunikasi. Tapi entah kenapa dia tuh seolah memiliki aura tersendiri gitu loh, hingga membuat warga-warga tuh jadi segan sama dia. Maka dia dihormati itu gara-gara itu. Tapi dia ternyata pelakunya, kata Kiai ini. Tapi dah kan mereka udah ngantung ini nama terduga nih ya kan. Dan setelah menceritakan pelaku di balik penyakitnya Asep, Pak Kiai ini pun segera langsung mendoakan Asep dan memberinya segelas air untuk diminum. Dan setelah pengobatan itu selesai, keluarganya Asep ini pun segera langsung berpamitan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ada sebuah keajaiban yang terjadi Pak. Berkat pertolongan Allah, Asep yang tadinya tidak sadarkan diri, lumpuh ini tiba-tiba sadar Wak. Sehat walafiat abang aku langsung. Nengok itu heboh lah keluarganya, aku langsung dipeluknya. Asep, akhirnya kamu sembuh nak, kamu sembuh. Dan waktu itu keluarganya Asep ini nggak bertindak apa-apa ke Abeh Sumanta tadi Wak ya kan. Pertama mereka nggak ada bukti. Terus yang kedua ya udahlah, yang terpenting anak kami ini udah sembuh. Dan selebihnya mereka udah pasrahkan kepada Allah. Udah kasih aja semua sama Allah, biar Allah semua yang ngatur gitu kan. Tapi sayangnya Wak, nih udah sembuh nih ya, si Asep udah sembuh. Sayangnya kelegaan itu tidak bertahan lama karena 1 minggu kemudian ada anak kecil seusia Asep juga lah, kurang lebih 9 tahun, meninggal dengan cara yang sama juga. Meninggal. Dia tiba-tiba demam tinggi, sesak napas, macam lagi cekek lehernya, meninggal. Nah, ini agak beda Wak, ketika jasad itu dimandikan, warga juga melihat sebuah kejanggalan lain di mana ada bekas macam telapak tangan gitu loh, besar kali di dada anak itu. Dan by the way ini sama kayak kakek aku, ada bekas tangan.